Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas materi tentang tulang. Dan ini termasuk dalam materi yang sama dalam bab sistem gerak pada manusia. Baik, untuk melanjutkan materi yang menyambung dari materi sebelumnya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang otot. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas terkait materi tentang tulang, di mana materi ini berkaitan dengan bab yang kita pelajari, yaitu sistem gerak pada manusia, di mana tulang ini berperan sebagai alat gerak pasif, karena tulang tidak akan bisa digerakkan kalau tidak ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkan ini adalah otot. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di mana tujuan pembelajaran untuk kesempatan kali ini yaitu untuk mengetahui struktur dan fungsi otot serta mekanisme kerja otot. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana kelainan dan gangguan yang bisa terjadi pada tulang dan otot. Pernahkah kita berpikir bagaimana kita bisa bergerak? Tentu kita bergerak karena ada faktor yang menggerakkan. Nah, faktor yang menggerakkan ini adalah otot. Tahukah kalian berapa jumlah otot yang menyusun tubuh kita? Nah, jumlah otot yang menyusun tubuh kita kurang lebih 630 otot, di mana otot ini bekerja bermacam-macam. Ada yang di bawah kesadaran, ada yang di luar kesadaran. Dan otot ini mampu menggerakkan seluruh bagian tubuh kita, baik yang berada di organ dalam ataupun yang berada di organ luar. Contoh misalnya, bisa menggerakkan jantung memompa darah, bisa menggerakkan paru-paru, bisa menggerakkan ginjal, hati, dan sebagainya. Pun juga dengan gerakan yang barangkali bisa kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Pada saat kita berjalan, pada saat kita berlari, mengangkat beban, itu semuanya adalah gerakan-gerakan yang muncul karena pengaruh kerja otot. Baik, kita akan membahas yang pertama terkait dengan struktur otot. Pernahkah kalian memiliki gambaran struktur otot tubuh kita seperti apa? Oke, pernah ya lihat iklan di TV, iklannya iklan balsem. Nah, di iklan itu terlihat balsem dioles di bagian tubuh yang mungkin terasa tidak nyaman, pegal, linu, dan sebagainya. Nah, di iklan itu dilihat ada serat-serat berwarna merah. Nah, inilah yang dinamakan dengan otot. Di mana dalam iklan itu terlihat bahwa ada lipatan-lipatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, dan harapannya dengan balsam itu lipatan ini hilang dan rasa pegal dan linu pun akan hilang. Jadi gambarannya seperti itu. Urat yang berserat-serat itulah yang dinamakan dengan otot. Nah, ini gambarannya nih. Yang namanya otot tuh seperti ini. Ada seperti serat-serat berwarna merah yang ada di seluruh bagian tubuh kita. Dan ini tentunya tiap orang tidak sama. Contoh misalnya, ada yang kurus kerempeng. Oh, ototnya seperti apa? Sama nggak dengan misalnya para binaragawan? Berbeda ya. Nah, ternyata ada unsur-unsur tertentu yang mempengaruhi bentuk dan struktur dari otot. Nanti kita akan bahas. Nah, ini gambaran dari struktur otot. Kalau dilihat lebih detail bentuknya seperti ini ya. Yang pertama ada yang dinamakan epimysium. Nah, ini ada pembungkus dari otot atau bagian luar selaput yang membungkus otot. Kemudian ada yang namanya tendon, ini yang nanti akan melekatkan dengan tulang. Jadi kenapa daging itu bisa nempel di tulang, itu karena di sana ada tendon. Mungkin kalau kalian perhatikan ya, kalau daging nempel di tulang suka ada selaput-selaput yang warnanya agak keputihan. Nah, itulah yang dinamakan tendon. Kemudian ada yang namanya fasciculus. Ini adalah membran yang membungkus serabut otot. Kemudian ada yang namanya miofibril. Miofibril ini adalah serabut ototnya yang isinya ini adalah protein. Kemudian ada sarkolema, ini adalah serabut otot yang berfungsi untuk menghantarkan
impuls yang memberikan rangsang supaya otot ini membentuk gerakan. Kemudian ada miosin dan aktin. Miosin dan aktin ini adalah bagian yang terdapat di dalam miofibril. Bentuknya berbeda. Untuk miosin ini lebih tebal, sedangkan aktin ini bentuknya tipis. Nah, inilah struktur dari otot dalam tubuh kita. Berikutnya kita akan membahas bagaimana mekanisme kontraksi dari otot. Silakan dilihat gambarnya. Di sini ada kondisi otot pada saat relaksasi dan ada kondisi otot pada saat kontraksi. Coba dicermati perbedaannya. Untuk kondisi otot pada saat relaksasi yang terjadi adalah sarkomer memanjang dan filamen miosin ini juga mengalami pemanjangan. Berbeda dengan pada saat otot itu kontraksi, maka sebaliknya sarkomer akan mengalami pemendekan dan aktin juga mengalami pemendekan. Nah, inilah yang terjadi pada saat terjadi kontraksi otot. Baik, berikutnya kita akan membahas macam-macam dari otot. Ingat nggak materi ini pernah kita bahas? Ya, kita pernah bahas ya di materi jaringan hewan. Kita pernah membahas sedikit mengenai jaringan otot. Baik, kita akan membahas kali ini dengan pembahasan yang mungkin lebih detail. Otot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot jantung. Kemudian ketiga otot ini jelas memiliki perbedaan. Kita lihat yang pertama, otot polos. Biasanya terdapat di organ dalam. Di mana? Ada di paru-paru, ada di ginjal, ada di hati. Yang menyebabkan organ-organ ini bergerak, itulah otot polos. Nah, kalau itu ada di organ dalam, berarti ketika organ-organ itu bergerak, kita bisa merasakan atau tidak? Oke, kita tidak bisa merasakan. Karena apa? Otot polos bekerja di luar perintah dari otak. Artinya dia bekerja tidak sadar. Yang kedua, ada yang namanya otot lurik. Namanya otot lurik. Berarti karena memang bentuknya lurik. Ada di mana? Ini ada di bagian-bagian yang melekat pada tulang. Karena berfungsi untuk menggerakkan tulang. Di mana tempatnya? Ya seluruh dalam tulang tubuh kita. Ada di kaki, ada di tangan. Nah, itu digunakan untuk proses gerak. Artinya bekerja sadar atau tidak sadar? Oke, bekerja sadar. Karena organ-organ yang ada di organ gerak ini bekerja melalui perintah dari otak. Yang ketiga ada yang namanya otot jantung. Namanya otot jantung, berarti tempatnya di jantung. Kalau kerja di jantung, kira-kira dia bekerjanya sadar atau tidak sadar? Oke, tidak sadar ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan gerakan denyut jantung, maka disebut otot jantung ini bekerja tidak sadar. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Kita akan membahas macam-macam gerak pada otot. Silakan dilihat gambarnya. Yang pertama ada yang namanya fleksi ekstensi. Kalau dilihat di gambar kelihatan ya, ketika melipat tangan seperti ini. Nah, fleksi ekstensi. Fleksi ekstensi. Nah, berarti apa? Fleksi itu adalah gerakan menekuk, melipat. Sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan. Yang kedua ada yang namanya abduksi, adduksi. Apa bedanya? Abduksi itu adalah menjauhi sumbu tubuh, bisa dilihat dari gambarnya. Sedangkan adduksi itu adalah gerakan mendekati sumbu tubuh. Kemudian yang ketiga ada gerakan pronasi dan supinasi. Pronasi itu menelungkup dan supinasi menengadah. Pronasi, supinasi. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian berikutnya ada elevasi dan depresi. Bedanya apa? Elevasi adalah gerakan mengangkat,
sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Dan berikutnya ada yang namanya gerakan rotasi. Rotasi adalah gerakan memutar. Berikutnya kita akan membahas mengenai cara kerja otot. Cara kerja otot ada dua, ada sinergis dan ada antagonis. Sinergis artinya tulang itu bekerja bersama-sama dengan otot, sedangkan antagonis ini kalau bekerjanya berlawanan. Contoh misal, untuk yang antagonis kita lihat, di sini ada bicep, di sini ada tricep. Kalau ini digerakkan, maka gerakan bicep dan tricep ini nggak akan sama. Kalau bicepnya relaksasi, maka tricepnya sudah pasti kontraksi. Kalau diluruskan, maka bicepnya kontraksi, maka tricepnya relaksasi. Artinya tidak bekerja bersama-sama. Ini yang namanya antagonis. Yang kedua, itu ada cara kerja otot sinergis. Contohnya bagaimana? Di sini ada otot bicep, dia selalu bekerja bersama dengan lengan bawah. Nah, inilah yang dinamakan cara kerja otot dengan cara sinergis. Berikutnya kita akan membahas mengenai kelainan dan gangguan pada tulang. Yang pertama kita bahas adalah kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang bisa disebabkan oleh 4 macam. Yang pertama disebabkan karena faktor nutrisi, yang kedua karena faktor fisik, yang ketiga karena faktor penyakit, dan yang keempat disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Oke, kita bahas yang pertama. Kelainan tulang yang disebabkan karena gangguan nutrisi atau faktor nutrisi. Contoh misal, silakan dilihat gambarnya. Di sini ada contoh tulang yang dalam keadaan normal dengan yang terkena penyakit. Di sini saya contohkan osteoporosis. Pada orang yang terkena osteoporosis, maka serat-serat serabut yang terdapat pada tulang ini mengalami pengapuran. Nah, sehingga rongga-rongga itu menjadi lebih besar dan ini artinya tulang itu menjadi rapuh. Nah, ini artinya orang yang terkena osteoporosis membutuhkan asupan kalsium. Yang kedua, ada yang namanya rakitis. Rakitis ini adalah pembengkokan tulang. Biasanya membengkok membentuk huruf X ataupun huruf O. Penyebabnya apa? Mungkin kalian suka perhatikan ya, anak itu kalau masih bayi itu sama orang tuanya suka dijemur. Fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah untuk mendapatkan asupan vitamin D. Dan kalau itu kurang, inilah yang memicu munculnya penyakit rakitis. Kelainan yang kedua adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena faktor fisik. Ini ada 3 macam, ada yang namanya fraktura, yang kedua ada yang namanya fisura, dan yang ketiga ada yang namanya dislokasi. Kita lihat yang pertama, ada yang namanya fraktura. Silakan dilihat gambarnya. Untuk fraktura itu ada 3 macam, ada fraktura sederhana, ada fraktura terbuka, dan ada fraktura tertutup. Fraktura sederhana ini adalah patah tulang, tetapi patahannya ini tidak menyebabkan robeknya dinding daging. Nah, sedangkan yang kedua ini ada yang namanya fraktura kompleks atau fraktura terbuka. Seperti apa? Fraktura terbuka ini kalau orang mengalami patah tulang dan tulangnya sampai mencuat menembus daging. Dan yang ketiga, ini ada fraktura tertutup. Nah, ini fraktura di mana patah tulang benar-benar patah tetapi dia masih diselubungi oleh daging. Yang kedua ada yang namanya fisura. Fisura ini hanya retak saja. Nah, biasanya kalau retak itu cukuplah dengan digips misalnya, atau misalnya menggunakan bidai. Ini kalau orang yang biasanya di PMR itu tahu ya, bisa menggunakan bidai. Nah, ini walaupun tidak dibawa ke medis sebenarnya masih bisa sembuh karena tulang ini memiliki daya osifikasi. Nah, dengan daya osifikasi yang dimiliki tulang, maka tulang retak ini mampu menyambung dirinya sendiri. Nah, tentunya kalau dengan bantuan medis secara waktu akan menjadi lebih cepat.
Yang ketiga ada yang dinamakan dislokasi. Dislokasi ini adalah lepasnya sendi dari tempatnya. Maksud saya lepasnya tulang dari sendi. Jadi kalau lepas nih, tulang lepas dari sendi, nah ini dinamakan dislokasi. Berikutnya kita akan membahas kelainan tulang yang disebabkan karena penyakit. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama ada yang namanya polio. Nah, polio ini kalau mungkin kalian suka perhatikan, suka lihat ya, ada orang yang kakinya mengecil. Nah, inilah contoh dari polio. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu kan dari mulai bayi mereka sudah diberikan imunisasi ya. Ini salah satunya adalah untuk mencegah supaya si anak itu ketika nanti dewasa itu tidak terkena polio. Kemudian yang kedua ada yang namanya ankilosis. Ini terjadi penyatuan antara sambungan tulang atau penyatuan sendi. Jadi kita bisa bayangkan kalau ruas tulang belakang kita itu sendi-sendinya mengalami penyatuan, maka sudah pasti kita tidak akan bisa membungkuk. Nah, itu terjadi karena apa? Tadi yang namanya ankilosis. Yang ketiga ada yang namanya osteoartritis. Ini adalah luka atau peradangan pada bagian sendi sehingga menyebabkan ketika digerakkan maka bagian sendi ini akan terasa sakit. Biasanya disebabkan karena cairan yang terlalu banyak atau cairan yang kurang yang terdapat di sendi yang disebut dengan nama minyak sinovial. Berikutnya kita akan membahas kelainan tulang yang disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Nah, ini saya sering cermati itu anak-anak itu kalau di kelas itu duduk suka pada posisi yang tidak benar. Nah, apa efeknya? Nah, ini silakan dilihat di gambar. Ini ada yang dinamakan kifosis. Ini bisa dilihat kalau terlalu sering membungkuk. Nah, ini menyebabkan pembengkokan tulang. Kemudian ada yang namanya lordosis. Nah, tulangnya terlalu condong ke depan. Nah, ini juga biasanya disebabkan karena posisi duduk yang salah. Kemudian ada yang namanya skoliosis. Nah, ini yang tulangnya membengkok membentuk huruf S. Nah, mungkin suka lihat ya kalau di kelas itu teman-temannya ya. Kalau duduk itu ya kepalanya di mana, badannya di mana. Ini kebiasaan seperti ini akan menyebabkan gangguan pada tulang. Dan ini gambar yang keempat, ini adalah posisi duduk yang benar. Berikutnya kita akan membahas mengenai kelainan dan gangguan pada otot. Yang pertama ada yang namanya hipertrofi. Hiper itu artinya berlebihan, artinya ototnya berlebihan. Suka lihat ya orang yang ototnya besar. Nah, kalau dalam biologi ini termasuk kelainan, namanya hipertrofi. Kenapa disebut kelainan? Orang yang mengalami hipertrofi otomatis energi yang digunakan untuk beraktivitas ini jumlahnya banyak. Artinya orang tersebut akan menjadi mudah kelelahan. Yang kedua ada atrofi. Itu artinya tidak, trofi itu otot, berarti orang yang tidak memiliki otot di tulangnya atau kalaupun punya otot itu jumlahnya sedikit. Sehingga orang tersebut tidak akan mampu menggerakkan tulangnya. Yang ketiga ada tetanus. Tetanus ini adalah kelainan pada otot yang disebabkan karena infeksi bakteri. Nah, ini juga menyebabkan tadi perusakan pada struktur otot. Oke, sekarang kita bahas untuk materi terakhir. Kita akan membahas teknologi yang digunakan untuk mengatasi orang-orang yang mengalami kelainan dan gangguan pada tulang ataupun otot. Kita bisa melihat banyak orang yang mengalami fraktura, kemudian fisura, itu banyak upaya yang bisa dilakukan. Jadi sekarang kalau ada orang patah tulang, kemudian terpaksa harus diamputasi, atau karena penyakit tertentu yang menjadikan orang itu harus diamputasi, sekarang sudah ada teknologi yang bisa digunakan untuk menggantikan bagian organ yang diamputasi tersebut. Ada tangan bionik, ini di sini ada gambarnya, kemudian ada kaki bionik. Nah, ada juga yang mungkin mereka cukup menggunakan kursi roda, atau mungkin juga ada yang mereka itu melakukan transplantasi sumsum. Salah satunya fungsinya adalah untuk memberikan stimulus supaya ada proses gerakan yang dirangsang supaya sel-sel saraf dalam otot ini mampu menggerakkan tulang.
Baik, inilah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.